Hei pejabat, hei aparat, kami para habaib, kami bukan pecundang, kami bukan penakut, kami tidak akan pernah mundur walaupun satu langkah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Yang maha besar adalah Allah, yang maha kuasa adalah Allah, yang maha perkasa adalah Allah, yang maha kuat adalah Allah. Begitu ini sudah bersemayam dalam diri kita, sehingga kita takut kepada Allah, kita selalu membesarkan Allah. Maka pada saat itu saudara, Allah akan hilangkan dari hati kita rasa takut kepada musuh-musuh Allah. Sebesar apapun mereka, sekuat apapun mereka, sebanyak apapun mereka, nah nantinya kita takut kepada mereka saudara. Pembela Rasulullah, walau harus mereka dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Jika Habib Rizik Syihab memang betul-betul pulang dan tiba di tanah air, esok pagi kemudian apa yang akan terjadi? Kalau kita melihat statementnya kepolisian misalnya dalam beberapa jam lalu, kan kelihatan bahwa kasusnya akan dilihat apakah memang sudah SP3 atau belum. Ini kan statement yang sebenarnya bersayap. Mungkin sudah SP3 atau jangan-jangan ada kasus lain yang dilaporkan oleh orang yang selama ini berseberangan dengan Rizik Syihab tapi masih belum terungkap. Keluarga akan terbang dari kota Jeddah menuju Jakarta langsung, yaitu pada hari Senin tanggal 9 November tahun 2020 jam 19.30 waktu Saudi dengan pesawat Saudia, itu Saudia Airlines, yaitu dengan nomor penerbangan SV816. Insya Allah pesawat kami akan mendarat tiba di Bandara Cengkareng hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020 jam 9 pagi waktu Jakarta di Terminal 3. Terkait dengan HRS, ya silakan saja kalau memang beliaunya kembali ke Indonesia. Tentunya kami juga menghimbau kepada para pengikutnya, pendukungnya, tentunya laksanakan penjemputan dengan tertib. Ingat, bandara Soekarno-Hatta adalah bandara internasional, banyak kepentingan di sana, termasuk tempat pelayanan publik. Tentunya nanti kalau situasi memang tidak memungkinkan, tentunya Polri juga akan turun tangan untuk melakukan pengamanan secukupnya. Sementara pihak BIN menegaskan pihaknya tak pernah melarang kepulangan Habib Rizik, namun tetap mengimbau agar menyelesaikan kasus hukum yang masih menggantung. Kita tidak menghalangi. Soal kasus hukum, persoalan yang berbeda. Seyogianya segera diselesaikan. Sehingga lebih clear, memang ada yang sudah di SP3, tapi ada juga yang belum sampai sekarang. Dan itu tentu menunggu satu kepastian. Sementara itu, kuasa hukum Habib Rizik, Egy Sujana, menyebut ada 2 kasus yang menjerat kliennya, namun semua kasusnya sudah di SP3-kan, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan itu sudah SP3. Arti SP3 kan paham dong. Surat penghentian, udah dihentikan ini. Artinya nggak ada proses hukum lagi. Sudah clear. Jadi nanti kita lihat dalam perspektif fakta. Ya, tanggal 10 tiba di sini, ada ganjalankah, ada apa, atau BIN dengan hormat, apakah kejujurannya bisa dipertaruhkan, gitu? Bisa aja kan ada hambatan-hambatan. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menyebut kekhawatiran yang disampaikan tidaklah berdasar.
Karena di waktu yang bersamaan, pemerintah juga memberi lampu hijau dilaksanakannya pilkada serentak di 270 daerah. Pemerintah biasa membuat pengamanan secara reguler. Kalau diperkirakan ada kumpulan massa, maka pengamanannya begini. Yang penting jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik, kita sikat, gitu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ahibbullah lima yuhdukum bihim min ni'amih." Cintailah Allah karena Allah telah memberi kalian nikmat-nikmat yang banyak. Ya, Allah ngasih nikmat macam-macam, kita nggak cinta sama Allah, kan keliru toh? Nah, cintai Allah karena Allah mencintai kita nikmat-nikmat yang luar biasa, memberi kita nikmat-nikmat yang luar biasa. Wa hibbuni li hubbillah, kata Nabi Muhammad SAW, dan cintailah aku karena Allah mencintai aku. Kalian kalau mau cinta sama aku, kata Nabi Muhammad SAW, jangan lihat apa-apa, jangan lihat apa yang aku punya, jangan lihat apa yang aku tidak punya, tapi lihat aku ini dicintai sama Allah. Jadi kalau kalian cinta aku, kalian dicintai oleh Allah. Jadi lihat aku ini dicintai Allah, lihat Allahnya, jangan lihat akunya, paham? Cintai Allah karena Allah ngasih nikmat-nikmat. Rasul mengatakan SAW, cintai aku karena Allah mencintai aku. Wa hibbu ahla baiti li hubbi. Kata Nabi Muhammad SAW, cintailah Habib, cintailah putu Kanjeng Nabi, cintailah istri-istri Nabi, cintailah keluarga Nabi, cintailah mantu-mantu Nabi, cintailah mertua-mertua Nabi, cintailah keluarga Nabi li hubbi, karena aku mencintai mereka. Karena kalian mencintai aku, paham? Karena kalian mencintai aku. Kalau kalian mencintai aku, cintai mereka, jangan lihat merekanya. Walaupun ini ada putu Nabi kok bodoh, cintai. Ada cucu Nabi kok akhlaknya kurang benar, cintai. Cintai itu artinya apa? Jangan kamu benci, jangan kamu musuhin, jangan kamu sakitin, jangan kamu cari-cari aibnya, tutup aibnya. Kalau bodoh, ajari dia. Kalau kurang baik, bimbing ke arah yang lebih baik. Jangan kamu hinakan, lihat akunya, lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang masih milah-milah, ya, saya suka sama Habib itu, kalau Habib itu saya nggak suka. Saya ngomong kan,
Kalau ada orang nggak suka sama Habib Rizik, saya hapus dari hati saya. Kenapa? Orang itu nggak akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Dan kalau udah nggak dicintai Nabi, tidak akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizik Syihab tiba di Mapolda Metro Jaya dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Untuk pertama kalinya, Rizik akan diperiksa sebagai tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan. Bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Persiapan apa? Persiapan biasa ada belum dipersiapkan, ditanya, kita jawab, selesai kan? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Kita tahu apa yang berasakan belum diperiksa, ya. Nanti itu gimana, itu nanti belakangan urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada keberatan dari pasal yang dikenakan nggak, Habib? Kenapa? Nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberitakan perkembangan. Oke. Kami sudah perjelas bahwa yang bersangkutan akan kita lakukan penangkapan. Tapi kalau mau hadir silakan hadir sini, kita akan proses sesuai hukum, kita akan lakukan pemeriksaan sebagai tersangka yang bersangkutan dan akan kita keluarkan surat perintah penangkapan. Karena ada penerapan pasal 160 itu, Bang, ya? Ya, itu semuanya. Tim kuasa hukum Rizik Syihab telah berkoordinasi dengan penyidik terkait materi pemeriksaan. Rizik akan diperiksa terkait sangkaan pasal penghasutan dan kekarantinaan kesehatan. Para calon kepala daerah di sejumlah wilayah sudah mendaftarkan diri ke KPU. Sayangnya, tidak sedikit dari pasangan calon datang mendaftar dengan massa yang abaikan protokol kesehatan. Meski pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi, Ramlan Nurmatias Syahrizal mengimbau pendukungnya agar tetap tertib, kerumunan massa tak bisa dihindari. Tanpa menjaga jarak, mereka meneriakan dukungan di kawasan Taman Jam Gadang di pusat kota Bukit Tinggi. Ponorogo, Jawa Timur, arak-arakan digelar pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Ipong Muhlisoni dan Bambang Triwahodo mendaftar ke kantor KPUD Ponorogo. Mengesampingkan protokol kesehatan, simpatisan bahkan menggelar pentas kesenian di depan kantor KPUD Ponorogo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya,
dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.